Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobis Vlogger. Oke, kali ini saya akan menepati janji saya ya. Sekarang saya akan membahas masalah pilot jet dan main jet ya di motor 2 tak ya. Terus sembari kita belajar gitu ya, yang mana namanya pilot jet dan mana yang namanya main jet. Nah, kadang kita itu tahu ukuran atau tahu settingan, cuman terkadang kita itu juga apa ya istilahnya itu salah dalam mengetahui mana yang pilot jet dan main jet. Bukan salah sih, kadang tertukar gitu ya. Terkadang kita tertukar mana yang namanya pilot jet dan mana yang namanya main jet. Nah, supaya ingat ya, kita sambil belajar bersama ya. Nanti juga saya akan kasih tahu bagaimana settingan yang pas kalau misalkan pilot jet dan main jetnya udah pas di motor kalian ya. Jadi untuk pembahasan yang pertama kita bahas dulu masalah mana yang namanya pilot jet dan main jet ya. Oke, jadi mungkin ini ada sekedar rumus ya untuk mengetahui mana yang pilot jet dan mana yang main jet, terus bentuknya yang seperti apa gitu ya. Oke, untuk yang pertama kita bahas pilot jet ya. Nah, ini adalah pilot jet. Nah, yang ini ya. Nah, ini adalah pilot jet. Bentuknya panjang. Terus ada kayak sulingan seperti ini ya. Ini namanya pilot jet. Pilot jet ini fungsinya adalah untuk ketika motor itu idle atau untuk memulai ketika menghidupkan sepeda motor, ataupun untuk disebut dengan untuk bensin putaran bawah ya. Bisa dikatakan seperti itu. Dan untuk mengetahui pilot jet dan main jet supaya tidak tertukar, kalian ingat aja ya. Kalau misalkan pilot jet, pilot, jadi itu angkanya biasanya di seluruh karbu ya, baik PWK atau PE, biasanya itu angkanya itu di bawah ratusan ya. Untuk motor yang sekelas 150 cc ya, untuk motor harian seperti Ninja RR atau Ninja R atau Ninja SS, Ninja M gitu ya. Atau bahkan NSR, kecuali motor special engine itu beda lagi ya. Seperti SE itu beda ya. Jadi kita bahas untuk motor yang sering kita pakai ya. Biasanya itu pilot jet itu angkanya berkisaran di puluhan ya. Bisa seperti ini nih. Ini 38. Nah, 38 ya. Ini bisa dipakai nih buat Ninja RR ataupun Likarbu Ninja SS ya, atau Ninja R series. Nah, oke. Jadi pilot jet itu angkanya selalu kecil ya. Selalu kecil dan fungsinya adalah untuk putaran bawah motor. Jadi gini, kalau misalkan kalian terlalu tinggi menaikkan angka dari pilot jet, nanti motor kalian itu putaran bawahnya bisa berebet, bawah sampai tengah bisa berebet. Jadi motor kalian itu menjadi lemot karena terlalu banyak bahan bakar, dan ketika busi memercikan api belum juga terbakar sempurna, karena ininya gede, bensinnya terus ngasih semburan ke busi di putaran bawah. Otomatis busi juga cepat mati, terus tarikan motor juga kurang enak ya. Jadi gasnya itu harus tinggi ya, RPM-nya harus tinggi, harus selalu tinggi gitu ya. Jadi kurang tepat ya. Sementara kita itu membutuhkan cenderung motor itu untuk putaran atas supaya enak putaran atas. Nah, jadi permasalahannya bukan ini ya. Bukan di pilot jet ya. Bukan kalau pengen putaran atasnya naik, speednya naik, permasalahannya bukan di pilot jet. Kalau misalkan motor kalian itu susah hidup, memang bisa menaikkan ukuran dari pilot jet. Terutama di motor 2 tak itu ya. Untuk kalau pagi itu suka susah hidup motornya. Nah, permasalahannya ada di pilot jet. Tapi ingat ya,
jangan terlalu besar menaikkan pilot jet karena putaran bawahnya akan berbet. Seperti saya juga ini untuk yang pilot jet saya masih nggak terlalu menaikkan terlalu besar ya, masih berkisaran di angka standar dari bawaan Ninja R series ya, angkanya di 45 48 ya. Sementara untuk main jet, nah ini nih main jet. Nah ini angkanya selalu ratusan ya, seperti ini nih. Ini angkanya di 270 ya, gede banget kan, jauh, berbeda jauh dengan angka yang dihasilkan dari pilot jet. Tadi 38, nah ini 270 nih ya. Nah 270 sangat besar gitu ya untuk angkanya. Ini namanya adalah main jet. Nah ini berfungsi di putaran atas, menengah sampai atas ya. Jadi yang perlu kalian rubah untuk menaikkan speed ketika udah ganti knalpot, ya ini di main jetnya. Main jetnya pilih yang gede. Seperti yang saya ingat ya, untuk Ninja RR itu kalau nggak salah standarnya di 22 deh, 22 ukuran pilot jetnya ya, 22 koma gitu. Terus untuk main jetnya itu untuk di Ninja RR itu kalau nggak salah angkanya itu di 200 ya, di 200-an kalau nggak salah. Sementara itu karburator dengan PE 28 ya untuk Ninja RR. Sementara di Ninja R series seingat saya 45 atau 48 deh untuk pilot jet, terus untuk main jetnya di 148 sampai 150 ya. Perbedaannya sangat jauh. Nah, terutama itu untuk motor Ninja R series ya seperti Ninja M, terus Ninja SS, Ninja R series pokoknya. Itu karena karburatornya kecil ya, menggunakan PE26. Biasanya itu putarannya itu dari gigi 1 2 3 4 5 itu cenderung cepat dan enak, tapi gigi 6-nya kosong ya. Seperti hampos gitu ya, seperti tidak tidak full power. Hanya memang motor untuk di Ninja R series itu lebih responsif di putaran bawah. Sementara untuk Ninja RR lemot di putaran bawah tapi responsif di putaran atas. Nah, untuk mengakali itu, untuk yang Ninja R ya. Kalian kalau misalkan motornya itu terlalu lemot ya di putaran atasnya, kalian taikan ini aja. Taikan untuk main jetnya ya, gedein main jetnya. Sementara kalau untuk susah hidup sih saya udah kasih tutorial juga, tinggal tiup dari sini aja ini kalau susah hidup ya. Lebih baik sih menurut saya supaya motornya nggak berbet ya, langsamnya ada. Kalian itu nggak usah taikin pilot jet, saran dari saya. Jadi yang ditaikinnya itu cukup main jetnya aja yang ini nih. Kalian taikin aja. Terus cari juga yang panjangnya sama ya dengan yang ori ya. Untuk panjang tingginya ya, untuk tinggi ini nih. Nah, tingginya ini harus sama ya, disamakan dengan orinya. Nah, kalian nanti pilih dengan ukuran minimal itu naik 3 step dari bawaan. Kalau misalkan 148 jadi 151 ataupun seterusnya ya. Kalau misalkan nanti main jetnya tidak ada yang lebih gede dari ukuran yang tadi saya sebutkan, kalian boleh aja dilorek ya, dikorek ininya nih, pakai kawat kupling ya, pakai bekas kawat kupling supaya lubangnya gede nih. Ini udah gede banget nih karena nomornya di 220 ya ini. Nah, jadi putaran atasnya nanti kalian bisa dapat dan lebih enak ya untuk di Ninja R series. Kalau untuk Ninja RR sih mungkin naiknya cukup dikit aja sih, cukup 2 atau 3 maksimal ya untuk yang main jetnya. Terus pilot jet bisa dinaikkan 2 ya untuk yang Ninja RR supaya jadi lebih mudah hidup dan gak terlalu berbet di putaran bawah. Nanti juga saya akan kasih tahu ya untuk settingan yang udah pas di motor ini. Nanti saya akan coba hidupkan motor ini supaya kalian tahu perbandingannya gimana yang settingannya udah baik dan belum ya. Kita nanti akan coba hidupkan di motor ini ya. Jadi gitu guys, untuk permasalahan pilot jet dan main jet, kalian sekarang mungkin udah tahu ya. Jadi mana yang pilot jet, mana yang main jet, terus mana yang kalian butuhkan untuk motor kalian. Apakah kalian ingin mengejar top speed atau ingin mengejar
akselerasi gitu ya. Tapi sih kalau untuk di Ninja Air Series untuk akselerasi udah lebih dari cukup. Cuman yang kurang itu di top speed ya. Seperti motor saya juga ini untuk gigi 6-nya kosong ya, kurang ngisi setelah ganti knalpot. Nah, setelah setting main jet udah saya gedein. Kemarin gedeinnya saya nggak diukur, cuman dilorek pakai bekas kabel kopling ya yang dilorek ini lubangnya, jadi nggak ada ukuran karena kecil banget gitu si ukuran ininya, si ukuran main jetnya, sehingga saya mengakalinya dengan meloreknya ya si lubang ini ya. Mungkin ada sih segede gini lubangnya untuk yang main jet saya ya. Jadi ini ukurannya di berkisar di angka 200-an, 220 ya. Tuh, 220 angkanya. Nih. Jadi saya juga sekitar segituan mungkin karena gede ya. Nah, oke, mungkin udah jelas untuk masalah pilot jet dan main jet. Udah kalian juga udah mungkin tahu untuk sekarang menentukan mana yang kalian butuhkan ya. Nah, sekarang kita akan hidupkan motor ini supaya kalian tahu ya kalau settingan yang bagus itu seperti apa ya. Oke, bentar ya. Nah, oke, kita coba hidupkan motor ini ya. Kita mulai dari posisi idle atau langsam. Ini untuk idenya di 1000 rpm ya. Nah, ini knalpot saya udah racing. Nah, ini bisa idle kan motornya dengan idle yang sangat kecil. Nah, terus kita akan coba untuk mengegas ya, secara perlahan ya. Kita lihat ya. Nah gitu guys, jadi untuk posisi langsam dia tetap ada dan bisa di 1000 rpm. Terus ketika nanti buka gas ada sedikit berbet di putaran tengahnya. Terus kemudian di putaran atas itu bisa nusuk lagi, bisa enak lagi. Tadi sekitar di 7000 rp, di 6000 sampai 7000 ke 8000 itu ada berbet ya di pertengahan itu. Nah itu berarti udah mulai bekerja si main jetnya. Sementara untuk pilot jet tadi itu dari idle sampai dengan 5000 rpm itu belum ada berbet. Jadi bensinnya udah cukup sempurna karena terbakar ya, tidak terlalu boros. Nah, baru di ketika Superkeep membuka dan di 7000 rpm itu baru bekerja si main jetnya dan bensin keluar dengan drastis sehingga menghasilkan power yang lebih sempurna ya di putaran atasnya, tidak terlalu kering. Nah, biasanya untuk Ninja Air Series ya untuk atau Ninja SS itu biasanya dari RPM 1000, 2000, 3000 sampai dengan ke 10.000 itu tidak ada bedanya biasanya, tidak ada berebet. Makanya nanti di angka yang lebih gede itu biasanya terlalu kering dan ada gejala ngelitik ya. Dan biasanya di angka 12.000 rpm ketika digas itu biasanya mesin udah nggak mau teriak lagi dia. Udah mulai menurun karena apa ya, udah kehabisan bensin, kehabisan napas. Nah, kalau tadi kan bisa sampai 13.000 lebih ya. Mungkin kalau ada 14.000 nyampe kayaknya 14.000. Terus saya turunkan lagi gasnya. Nah, seperti itu. Itu untuk settingan yang baik itu seperti itu ya. Jadi jangan terlalu besar di pilot jet. Terus kalau masalah di main jet, kalian cari aja enaknya berapa. Mungkin sih saran saya untuk Ninja Air Series bisa naik 3 atau 5 step atau bahkan lebih ya untuk supaya dapat top speednya.
Untuk di Ninja RR kalian cukup naik mungkin di sekitaran maksimal 2 atau 3 itu udah maksimal ya. Jangan terlalu besar karena udah gede ya untuk Ninja RR Pilot Jet main jetnya, kalau misalkan motornya masih standar ya. Cuman ganti knalpot racing aja. Dan untuk motor lain juga bisa menyesuaikan ya, seperti nanti RE King, F1 Jet R ataupun Satria. Untuk naiknya itu tetap sama ya, di kisaran mungkin 2 atau 3 step. Untuk main jetnya ditaikin coba, ataupun lebih, disesuaikan aja dengan spek mesin kalian dan knalpotnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau misalkan nanti ada yang ditanyakan, kalian boleh langsung komen aja. Dan jangan lupa dukungan subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan informasi yang lainnya dari saya. Oke guys, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.